Haleluya, salam kemenangan iman, salam jumpa kembali dengan saya dalam program menyapa kita dengan renungan firman Tuhan atau menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa like dan subscribe, memberikan komentar-komentar yang baik. Sobat-sobat yang saya kasihi di dalam Yesus, kepastian keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada kepastian. Ini bukan kata pastor, bukan kata para pendeta atau hamba-hamba Tuhan. Tapi memang ini satu bukti Allah mengasihi manusia yang berdosa. Tidak ada satu manusia pun yang bisa melakukan hukum agama dengan sempurna atau melakukan hukum Taurat dengan sempurna yang sudah diberikan kepada bangsa Israel. Sehingga Allah mengasihi dunia ini, makanya Dia mengutus anaknya agar setiap orang yang percaya kepadanya supaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Walaupun dunia membantah ini, walaupun dunia tidak mau mengakuinya. Sebelum saya lanjutkan, kita saksikan videonya biar kita bisa renungkan bersama. Mereka nggak ngerti Bible, hanya mendengarkan pendeta, hanya mendengarkan pastor-pastor. Mereka hanya mengatakan di doktrin keselamatan hanya ada dalam diri Yesus. Siapa yang Kristen selamat, dijamin surga, sudah selesai. Mereka datang bernyanyi ria dan seterusnya, udah selesai. Mereka mengaku anak-anak Tuhan, selesai. Pokoknya keselamatan ada dalam diri Yesus. Tak ada orang yang masuk sampai surga kalau tidak melalui itu aja yang diajarkan. Tapi mereka tidak pernah diberikan pendekatan pengetahuan secara primer terhadap Bible itu sendiri. Sehingga ketika mereka mendengarkan para apologet Islam, ya mereka ada yang marah, ada yang benci, ada yang kesal, ada yang histeris, ada yang stres, ada juga yang dapat hidayah. Karena kita mengajarkan sesuai apa yang tertulis. Kita nggak menambahi, kita tidak mengurangi. Kita ajak teman-teman kita untuk berpikir, menelaah, membedah, kemudian isi Bible itu sendiri. Demikianlah sebuah rekaman video bagaimana seorang apologet Muslim ini, dia berkata bahwa orang-orang Kristen ini tidak pernah diajarkan dengan baik untuk mengenal isi Alkitab. Hanya selalu dengar saja dari apa kata pastor dan kata pendeta. Dan memang saudara harus tahu, itu bukan kata pastor dan kata pendeta, tapi memang kepastian keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Jadi dia berkata tadi, banyak orang histeris, stres, marah mendengar apologet Muslim berkata di mana-mana. Bagi saya tidak ada sedikit terpengaruh. Kalau saya lihat semua apologet Muslim yang ada, bagi saya hal yang biasa-biasa saja. Walaupun ada orang Kristen yang mualaf karena memang kebodohan mereka sendiri. Tapi bagi saya secara pribadi, saya tidak marah, saya tidak iri, saya tidak benci. Ya, karena masalah memilih surga ini masalah keputusan pribadi. Tidak bisa dipaksa. Pilih Yesus selamat, tolak Yesus ya neraka, selesai. Jadi surga itu tidak bisa dipaksakan. Setan juga menawarkan neraka. Mau pilih ikut setan silakan. Namun saudara harus tahu, kepastian keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Dalam Yohanes 5 ayat 24 dengan perikop kesaksian Yesus tentang dirinya. Ayat 24 saya bacakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataan Yesus dan kepercaya kepada Bapa yang mengutus Yesus,
mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi orang yang percaya Yesus itu bukan akan, tapi sudah pindah dari dalam maut menuju hidup yang kekal. Jadi percaya Yesus itu satu kepastian menuju ke sorga yang kekal. Jadi bukan apa kata pendeta, bukan apa kata pastor. Jadi kalau saudara tadi berkata banyak orang yang tidak senang dengan apologet Muslim, bagi saya tidak jadi masalah. Kalau banyak orang Kristen jadi mualaf karena mendengar saudara, itu keputusan mereka untuk menolak sorga. Tapi saudara harus tahu kepastian ke sorga itu tidak ditentukan oleh pendeta, tidak ditentukan oleh pastor, tapi jalan itu diberikan oleh Allah lewat Yesus Kristus. Siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia mempunyai hidup yang kekal. Di luar Yesus tidak ada hidup yang kekal. Makanya orang Kristen yang sungguh-sungguh dia tahu, dia mati pasti sampai ke sorga, saudara. Ya, dalam firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 14, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap ada di dalam maut. Jadi orang Kristen yang hidup di dalam kebenaran, dia sudah tahu kalau dia mati menuju ke sorga, itu jaminan yang pasti di dalam Yesus Kristus. Tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun, tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-15 dari 1 Yohanes 3, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi orang percaya Yesus harus saling mengasihi. Tapi kalau dia percaya Yesus dan dia hidup di dalam kebencian, kepahitan, dia hidup di dalam amarah dan dendam, maka sudah pasti dia tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah tidak menampung orang yang menyimpan kepahitan, kebencian. Tapi orang yang percaya Yesus hidup di dalam kasih Allah yang luar biasa, maka kepastian itu di dalam Yesus, pasti dia sampai ke sorga. Jadi Alkitab ini ketika kita baca tanpa diajarkan pun kita bisa mengerti, karena dia tidak menggunakan bahasa malaikat, dia tidak menggunakan bahasa yang tidak bisa kita mengerti. Jadi saudaraku yang terkasih, sekali lagi, saudara, bagi saya tidak benci. Ya, saudara apologet Muslim ngomong, dan kalau ada orang Kristen yang mualaf, itu haknya dia, itu keputusannya dia untuk meninggalkan sorga. Karena menolak Yesus menolak sorga, menerima Yesus menerima sorga, saudaraku yang terkasih. Jadi sekali lagi, kepastian untuk menuju ke sorga hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Di luar Yesus pasti binasa. Itulah jalan yang diberikan Allah kepada manusia agar sampai ke sorga. Dia mesti lewat Yesus Kristus Tuhan. Kalau saudara benci Yesus, saudara tidak percaya dia sebagai juru selamat, maka saudara tidak akan pernah sampai ke sorga. Haleluya, salam kemenangan iman.